Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Hari ini aku Jose, aku mau menjelaskan tentang kalian tentang lab 4 atau labnya itu tentang bond and stock valuation. Ya, dimana di chapter di lab ini tuh kita tuh pengen tahu gimana sih caranya untuk kita tuh bisa tahu atau menilai suatu bonds atau obligasi dan suatu saham. Tapi sebelum itu kita tuh harus tahu dulu valuasi itu apa sih gitu kan. Valuasi itu adalah proses perhitungan dan evaluasi suatu aset. Jadi ya dimana kita tuh memvaluasi untuk mencari nilai intrinsiknya tersebut. Ya dimana nanti nilai intrinsiknya tersebut tuh kita tuh akan pakai untuk menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan investasi. Maksudnya gimana sih gitu kan? Terus juga terus nilai intrinsik itu apa sih gitu kan? Jadi nilai intrinsik itu adalah nilai wajar yang seharusnya dimiliki oleh suatu aset. Nah, biar kebayang, aku contohin aja ya. Contoh misalnya ada collection tape. Collection tape tuh biasanya misalnya harganya 20.000 nih di pasaran. Terus ada temen aku datang, "Yus, mau beli nggak collection tape? Harganya 200.000." Ya kan aku mikir dong, kok mahal banget sih, nggak mau belilah kayak gitu. Nah, atau mungkin sebaliknya, biasanya harganya 20.000, tapi ada teman aku datang, "Jos, mau beli nggak collection tape? Cuman gope, cuma 500 doang." Ih, gila sih, kok murah banget sih kayak gitu. Nah, berarti kan aku kan membandingkan nilai intrinsik dari collection tape ini dengan nilai pasarnya kan. Di mana aku tuh membandingkan yang saat itu harganya berapa dengan nilai intrinsik yang aku tahu kayak gitu. Nah, komponen valuasi itu ada 3. Berarti ini tuh adalah 3 hal yang harus kita ketahui untuk kita tuh bisa melakukan valuasi. Yang pertama, kita tuh harus tahu cash flow dari aset tersebut itu tuh berapa. Yang kedua, periodenya berapa. Jadi berapa kali sih aset tersebut menghasilkan cash flow tersebut. Dan yang ketiga adalah required rate of return. Maksudnya apa sih? Jadi kalau misalnya cash flow itu kan jelas. Kalau misalnya obligasi itu kan memberikan cash flow dalam bentuk interest atau kupon. Kalau misalnya saham itu dalam bentuk dividen. Kalau misalnya timing atau periode, misalnya ada obligasi jangka waktunya 5 tahun dan semi annually, berarti dia itu berbunga 2 kali dalam setahun. Berarti kan dia kan berbunga sampai nanti dia jatuh tempo, dia kan akan berbunga 10 kali. Berarti timing atau periodenya adalah 10. Terus buat yang ketiga, required rate of return ini tuh adalah return yang atau hasil yang diharapkan oleh para investor. Nah, kalau pada aplikasinya, pada kenyataannya required rate of return ini tuh bisa kita pakai dengan dasarnya macam-macam. Bisa pakai cost of debt, bisa pakai cost of equity, atau bahkan kita juga bisa pakai CPM. Itu sih relatif aja. Tapi kalau misalnya di soal nanti harusnya sih required rate of return ini itu given atau dikasih di soal. Kalau misalnya buat bond kita pakai cost of debt, kalau misalnya buat saham kita pakai cost of equity. Terus bedanya obligasi, selanjutnya kita tuh bakalan bahas apa sih bedanya obligasi sama saham. Jadi ada 6 poin yang membedakan antara obligasi dan saham. Pertama itu prioritasnya. Jadi masih ingat nggak kalau misalnya di capital structure di Marfin kan ada teori namanya pecking order theory yang menyatakan kalau misalnya dalam struktur kapital atau struktur modal utang itu tuh lebih didahulukan dibandingkan equity. Di mana itulah kenapa nanti kalau misalnya perusahaan tersebut bangkrut atau terlikuidasi, nanti hak yang akan dipenuhi dulu itu tuh adalah mendahulukan kepentingan kreditur dibandingkan dengan para investor. Nah, terus yang buat kedua itu tuh maturity atau jauh temponya. Kalau misalnya obligasi itu punya jauh tempo, kalau misalnya saham enggak. Kalian tuh bisa megang saham untuk kayak 100 tahun. Tapi kalau misalnya obligasi itu nggak bisa, paling banter ya 10 tahun, 15 tahun. Tapi itu ada jauh temponya. Kalau saham enggak, kamu mau nahan sampai nanti udah bisa ke bulan juga bisa aja gitu. Terus kalau hak suara, kalau obligasi itu pemegang obligasi atau kreditur nggak punya hak suara. Kalau misalnya saham punya. Tax, kalau misalnya interest itu kan jadi beban, interest expense. Kalau misalnya dividen itu enggak, jadi kalau misalnya kalian tuh menginclude interest ke dalam beban, nanti pajak kalian berkurang, jadi mempengaruhi pajak. Kalau misalnya saham enggak. Terus return, kalau misalnya obligasi itu bentuknya tuh interest atau sebutannya kupon. Kalau misalnya saham itu dividen. Kalau misalnya asal tuh maksudnya pemberi modalnya siapa? Kalau misalnya pemberi modal dari obligasi itu tuh sebutannya kreditur.
kalau misalnya saham itu investor. Nah terus juga berikutnya kita tuh mau membandingkan kalau misalnya obligasi itu tuh memiliki coupon rate ketika dia diisukan itu sama dengan yield, berarti at par, lebih tinggi dari yield at premium atau lebih rendah dari yield, berarti kan at discount. Nah efeknya apa sih? Jadi nanti kalau misalnya obligasi itu tuh memiliki coupon rate yang sama dengan yield, ketika dia di-present value kan atau divaluasikan, nanti dia itu nilainya akan sama dengan par atau yang tertera di lembar obligasi. Kalau misalnya dia itu memiliki coupon rate yang lebih tinggi daripada yield, nanti dia itu akan ketika dia divaluasikan nilainya akan lebih tinggi daripada par atau yang tertera di obligasi. Sedangkan kalau misalnya dia itu memiliki coupon rate yang lebih rendah dari yield atau required rate of return, berarti nanti ketika dia di present value kan nilainya itu tuh akan lebih rendah daripada ketika dia itu di par atau dia tertera di lembar obligasi. Nah, untuk pembuktiannya gimana? Itu tuh akan kita bahas nanti di contoh soal. Nah, terus berikutnya kita itu mau bahas soal basic valuation model. Jadi basic valuation model itu apa sih? Jadi ini itu adalah metode gambaran tentang valuasi paling dasar. Jadi valuasi kan pada dasarnya itu ada dua. Bisa kita tuh membandingkan antara aset satu dan aset lainnya. Bisa itu patokannya sama industri, atau bisa yang kedua kita tuh memvaluasikan seluruh cash flow yang muncul dari aset tersebut. Nah kalau buat yang basic valuation model, kita tuh ini tuh kayak mirip banget sama yang di Manfin, gitu kan ada extreme. Nah maksudnya gimana sih pas yang extreme ini? Jadi kita tuh memvaluasikan untuk setiap cash flow yang muncul di tahun tersebut, kita persen value kan, terus kita jumlah. Maka dia kan sigma n gitu kan, n sama dengan 1. Nah kayak contohnya di sini cash flow tahun pertama dibagi sama 1 plus R pangkat 1. Cash flow tahun kedua bagi 1 plus R pangkat 2. Sampai jumlah seterusnya sampai cash flow tahun M dibagi sama 1 plus R pangkat N. Nah terus kalau buat valuation model itu intinya tuh ini tuh sama banget kayak di intermediate 1 dan 2. Kita tuh cara memvaluasikannya tinggal present value of principal tambah present value of interest. Nah kalau buat yang present value of interest kita tuh pakai yang present value of ordinary annuity. Kenapa sih kita pakai yang ordinary annuity? Karena kan dia kan interest kan datang terus tiap periode. Beda sama yang single sum. Kalau buat principal kan pokok utamanya kan cuma satu. Jadi kita present value kan. Nah buat biar lebih ke gambar lagi kita bahas aja di contoh soal. Jadi di contoh soal kan ada nih, misalnya aku punya bonds pada $100.000, coupon rate aku 10%, required rate of return aku 12%. Terus dia ini tuh bondsnya itu semi annually, berarti dia itu setahun tuh berbunga 2 kali dengan periode 10 tahun. Nah pertama kita cari dulu interestnya berapa sih. Interestnya kan $100.000 kali 10% bagi 2. Kenapa sih dibagi 2? Karena kan dia itu semi annually, setahun kan berbunga 2 kali. Berarti kan untuk jadi kan yang kita hitung tuh bunga itu baru setengah tahun, karena setelah setengah tahun juga dia udah berbunga. Jadi 100.000 kali 10% bagi 2 dapatlah $5.000. Sama juga buat yieldnya atau required rate of return, itu 12% dibagi 2 jadi 6%. Tapi buat jumlah periodenya kita kalikan 2, karena kan dia kan jadi 2 kali lipat lebih sering berbunga. Jadi 10 tahun kali 2, karena kan dalam setahun 2 kali berbunga. Jadi 20 periode. Nah, ya udah kita present valuekan aja buat parameter prinsipalnya itu $100.000. $100.000 dibagi 1 plus 6%, 6-nya itu dari required rate of return pangkat 20, dapatlah 31.180. Sama buat yang interestnya itu pakai rumus yang ordinary annuity 5.000 bagi 6% dikali 1 min 1 per 1 plus 6% pangkat 20, dapatlah 57.349,61. Ya udah tinggal kita jumlah aja, dapatlah 88.530,08. Nah ini tuh membuktikan yang tadi yang di sini, bahwa ketika kita itu mengisukan kupon kita itu di bawah dari required rate of return, maka ketika bonds tersebut divaluasikan nilainya itu tidak akan setinggi pas dia par.
istilahnya apa sih? Istilahnya itu adalah issued at discount gitu. Jadi itu kayak contoh soal sekaligus pembuktian dari uh, bond yang issued at discount. Terus setelah dari bond kita masuk ke stock valuation. Stock valuation tuh modelnya ada 3. Ada yang zero growth, constant growth, sama yang multiple growth rate. Kalau yang zero growth, dia itu tuh dividennya sama terus tiap tahun, jadi dia tuh nggak ada growth sama sekali. Nah, contoh realnya buat yang zero growth tuh dia tuh preferred dividend. Karena kan preferred stock kan ngasih dividennya kan tetap tiap tahun nggak pernah berubah. Nah, kayak contoh juga biar lebih kebayang lagi, bila ditambahin yang di sini kayak sekarang kan 100 terus kan, berarti dia tuh growth-nya nggak ada atau nol. Nah, rumus buat valuasinya adalah VO atau value of the stock sama dengan cash flow per R. Lanjut buat yang kedua tuh constant growth rate. Kalau constant growth rate, dividennya tuh setiap periode bertambah, tapi bertambahnya dengan rate yang konstan. Itu kenapa namanya kan constant growth rate. Nah, caranya gimana sih? Itu tuh dividen 1 per R min G. Nah, dividen 1 itu adalah expected dividend, berarti dividen yang nanti akan kira-kira diterima di masa depan. Dividen 1 itu rumusnya adalah dividen 0 kali 1 plus G, 1 plus growth per required rate of return dikurang sama growth. Kayak di sini. Terus sama yang ketiga tuh ada multiple growth model. Nah, multiple growth model itu tuh kita tuh kalau misalnya dividennya tuh memiliki dua rate growth yang berbeda. Maksudnya gimana sih? Misalnya nih ada satu saham ngasih dividennya growth dividennya untuk 3 tahun pertama tuh 20%. Tapi terus sisanya cuma 10%. Berarti kan dia kan sempat naik kencang, growth-nya tuh sempat tinggi, tapi terus kan dia kan melambat, terus dia sebenarnya konstan terus. Itulah kenapa inti dari rumus yang panjang ini tuh kita tuh pertama ya buat yang di paling kiri ini tuh buat mempresent value-kan periode selama super growth ditambah sama periode sesudah growth, yang dimana periode sesudah growth itu kita tuh mempresent value-kan price ketika sesudah growth plus kita tuh mempresent value-kan juga seluruh cash flow yang nanti muncul sampai tak terhingga nanti. Nah, buat lebih jelasnya kita lihat aja di timeline yang di sini. Timeline yang di sini kan kita kan bisa lihat nih, misalnya dari 0 sampai 3 itu periode super growth. Terus kan sisanya kan bukan super growth. Nah, itu tuh diasumsikan konstan. Diasumsikan konstan growth rate. Kenapa sih? Karena kan kita kan nggak ada yang tahu pada di masa depan perusahaan tersebut bakal kayak gimana. Ya udah kita asumsikan aja kalau misalnya dia growth-nya terus konstan terus, kira-kira valuasinya berapa gitu. Nah, biar gambar di sini jadi yang 4 sampai tak terhingga ini kita dapatkan 3 dan yang periode 1 sampai 3 ini kan dipresent value kan. Nah, nanti yang dari yang 4 sampai tak terhingga ini kita present value ke 3, kita present value kan lagi ke detik 0. Nah, jadi itu untuk ngerjain multiple growth itu ada 4 step. Step pertama tuh kita tuh tentuin dulu dividen yang bakal kita dapetin selama periode super growth. Itu yang pertama. Yang kedua, kita present value-kan ke seluruh dividen yang kita dapat selama super growth tadi. Setelah kita present value-kan periode super growth, kita hitung lagi, kita present value-kan lagi yang periode sesudah growth dan sesudah yang sampai yang tak hingga tadi. Nah, keempat tinggal dijumlahin aja. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh soalnya di sini. Contoh nih misalnya ada dividen 0 atau dividen tahun 0 itu $100. Growth 1 itu 5%, growth 2 10%, periode required rate of return-nya 22% dengan periode super growth 3 tahun. Nah ya udah tinggal kan berarti kan periode super growth-nya itu kan dari tahun 0 sampai tahun ketiga, sampai akhir tahun ketiga. Nah, pertama step 1 kita cari dulu dividen yang bakal kita dapat selama periode super growth. Kita cari 1 2 3 dapat apa, tinggal buat ngitung dividen yang bakal kira-kira kita dapat, tinggal pakai future value aja. Tinggal dividen 0 tambah 1 plus super growth pangkat T, tergantung kita mau ngitung di tahun berapa.
udah dapat 1 2 3. Terus yang kedua, yang ketiga dividen ini kita present value-kan di sini di step 2. Kita present value-kan, dapatkan present value berapa yang ketiga, terus masuk step ketiga kita cari price di hari tahun ketiga dengan pakai constant growth rate. Maka nomornya kan D4 per required rate of return dikurang growth. Nah setelah dihitung dapatkan 1061,16. Nah 1061,16 ini kan baru kita present value kan ke tahun ketiga. Nah ini tuh mau kita present value kan lagi ke tahun 0. Makanya 1061,16 ini kita present value kan lagi dengan cara dibagi sama 1 plus required rate of return pangkat N atau pangkat 3. Dapatlah 584,39. Terus nanti yang present value dari ini yang ketiga ini ditambah sama yang super growth. Nih kita jumlah dapatlah value dari stok tersebut, yaitu $808.28. Nah berikutnya kan kita kan udah tahu tuh tadi buat hitung dari dividen. Nah sekarang kita tuh pengen tahu dari free cash flow. Free cash flow itu apa sih? Jadi free cash flow itu adalah cash flow bebas yang dimiliki oleh sebuah perusahaan setelah perusahaan tersebut tuh menginvestasikan kembali uangnya, cashnya tersebut ke dalam aset-asetnya. Nah, free cash flow itu jenisnya ada dua, ada yang free cash flow for the firm sama free cash flow for equity. Kalau misalnya free cash flow for equity itu tuh bedanya, kalau FCFE atau for equity itu tuh menginclude debt financing, beda sama yang FCFF atau yang for the firm, dia itu tidak menginclude debt financing. Makanya kan di sini rumusnya kan FCFE itu tuh buat nyari yang for equity itu net income tambah depreciation kurang debt repayment kurang capex kurang selisih working capital tambah new debt issuance. Maka di sini tuh kita tuh memasukkan faktor-faktor debt financing. Beda sama yang FCFF. Kalau FCFF kan FCFE ditambah interest kali 1 plus 1 min tax ditambah debt repayments kurang new debt issuance kurang preferred dividend. Nah kenapa sih di sini tuh debt repayment sama new debt issuance-nya dibalik sama yang di sini? Karena kan kita kan mau meng-cancel efek dari yang tadi, karena kita kan udah ngurangin, jadi ini harus dibalik. Karena FCFF itu tuh tidak memperhitungkan debt financing. Nah terus setelah itu step 1, hitung dulu FCFE atau FCFF-nya. Step 2, kita tuh cari company value-nya. Rumusnya itu FCFF atau FCFE dibagi dengan R atau required rate of return. Nah, yang membedakan apa sih? Kalau misalnya pakai FCFE buat equity, required rate of return itu tuh sebesar cost of equity. Beda sama yang FCFF atau for the firm. Karena kalau yang for the firm itu tuh kita tuh required rate of return itu pakai WACC atau weighted average cost of capital. Nah, terus setelah kita dapat company value as a whole, kita tuh kan harus tahu per lembar saham berapa. Udah tinggal hasil dari company value itu tinggal dibagi sama outstanding shares. Dapatlah value per share. Dan terus setelah yang free cash flow kita akan masuk buat yang other valuation model. Other valuation model tuh ada dua, yang book value sama liquidation value. Rumusnya sama persis, sama-sama total aset kurang total liabilities kurang preferred dividend, nanti hasilnya tersebut dibagi sama outstanding shares. Pembedanya apa sih antara book value sama liquidation value? Kalau book value itu tuh asumsinya nanti perusahaan tersebut akan bisa menjual seluruh asetnya pada nilai buku. Beda sama liquidation value, ya nanti perusahaan tersebut asumsinya akan bisa menjual seluruh asetnya pada nilai pasar. Terus sama yang terakhir banget, ini tuh tinggal price to earnings ratio multiplier. Nah, jadi maksudnya apa sih? Kita tuh mau memperkirakan harga saham suatu perusahaan lewat price to earnings ratio. Nah, price to earnings ratio-nya tuh kita tuh ambil dari mana sih? Ambil dari industri. Jadi ini tuh kayak metode valuasi yang kedua, yaitu dengan membandingkan. Kita tuh ambil patokannya sama rasio PR industri. PR tuh apa sih? PR tuh kan adalah price to earning ratio. Jadi untuk setiap EPS yang aku dapat, harganya berapa sih kayak gitu. Nah, buat dapat price to earnings multiplier gimana? Tinggal kita ambil price to earning ratio-nya industri, kita hitung expected EPS,
terus kita kaliin, karena kan itu kan perbandingan antara price harga sama EPS, ya udah tinggal kita kaliin aja, dapatlah kayak kurang lebih, oh kira-kira harga segitu gitu. Makanya kamu saya kayak sama buat nyari expected EPS sama aja kayak expected dividend, jadi cuma beda kalian EPS. Jadi S1 sebenarnya N0 atau EPS saat ini dikali sama 1 plus B, dapatlah expected EPS. Nah sekian dari itu aja dari aku pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan semuanya.